Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang implementasi cloud computing dan voice assistant pada smart speaker. Sebelum presentasinya dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Beril Pradana Ramadan. Dan saya Nurwahidah Fitriani. Kami dari program studi Teknik Informatika semester 4. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat manfaat, kelima rancangan arsitektur, keenam estimasi biaya, dan yang terakhir adalah spesifikasi teknis. Latar belakang. Teknologi cloud computing telah berkembang pesat dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya implementasi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari adalah teknologi smart speaker. Smart speaker adalah perangkat elektronik yang dapat terhubung ke internet dan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara atau voice recognition. Voice assistant memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan smart speaker. Smart assistant membantu pengguna untuk mencari informasi, menjalankan perintah, dan mengontrol perangkat IoT lain. Cloud computing memungkinkan smart speaker terhubung dengan jaringan internet dan menyimpan data pengguna secara online. Implementasi cloud computing pada smart speaker bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja dari smart speaker. Implementasi cloud computing dan voice assistant pada smart speaker menjadi solusi tepat dalam memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Lalu ada materi masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi cloud computing pada smart speaker menggunakan Azure Cognitive Service? Lalu yang kedua, apa manfaat implementasi cloud computing dan voice assistant pada smart speaker? Ketiga, bagaimana rancangan arsitektur pada smart speaker yang diintegrasikan dengan voice assistant? Yang keempat, berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk implementasi? Yang kelima, apa saja spesifikasi yang dibutuhkan dalam implementasi? Lalu ada materi tentang tujuan. Yang pertama, menjelaskan penerapan teknologi cloud computing pada smart speaker dengan menggunakan Azure Cognitive Service. Kedua, menganalisis manfaat implementasi cloud computing dan voice assistant pada speaker. Ketiga, membuat rancangan arsitektur smart speaker. Keempat, menghitung estimasi biaya untuk mengimplementasikan teknologi cloud computing pada smart speaker. Kelima, mengidentifikasi spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam implementasi. Lalu ada manfaat. 1. Manfaat penerapan teknologi cloud computing pada smart speaker dengan menggunakan Azure Cognitive Service. Kedua, mengetahui manfaat implementasi cloud computing dan voice assistant pada smart speaker. 3. Mengetahui rancangan arsitektur smart speaker yang diintegrasikan dengan voice assistant. Keempat, mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasi proyek menggunakan Azure Cognitive Service. Yang terakhir, memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam implementasi proyek. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rancangan arsitektur. Microsoft Azure menyediakan layanan yang bernama Cognitive Service. Azure Cognitive Service adalah layanan artificial intelligence berbasis cloud untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi dengan kecerdasan kognitif. Azure Cognitive Service bertujuan supaya aplikasi pengembang dapat memiliki kemampuan kognitif seperti melihat, mendengar, berbicara, dan menganalisis. Azure Cognitive Service termasuk ke dalam kategori speech yang mencakup layanan speech to text, text to speech, dan voice recognition. Azure Cognitive Service memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi suara yang terintegrasi dengan Cortana pada perangkat smart speaker.
Berikut adalah gambaran dari rancangan arsitektur. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bot service. Bot service menyediakan lingkungan yang terintegrasi untuk pengembangan bot. Selanjutnya, speech service yang memiliki kemampuan bahasa seperti speech to text, text to speech, dan voice recognition. Lalu ada language understanding service atau LUIS yang menerapkan kecerdasan mesin learning seperti percakapan, teks, natural language untuk memprediksi makna dan memberikan informasi yang relevan. Lalu ada IoT Hub, yaitu hub cloud message pusat untuk komunikasi dua arah antara aplikasi dan perangkat IoT. Dan terakhir ada Application Insight, yaitu fitur Azure Monitor yang menyediakan manajemen dan pemantauan kinerja aplikasi untuk live web app. Berikut adalah data flow untuk perancangan arsitektur. Yang pertama, melalui perangkat suara, user meminta aplikasi Voice Assistant untuk melakukan suatu perintah, misalnya untuk menyalakan lampu luar rumah. Kedua, aplikasi Voice Assistant tersebut terhubung ke saluran Direct Line Speech Code Service dengan menggunakan Azure Speech SDK. Dengan pengenalan kata kunci atau keyword recognition yang mengenali kata kunci tertentu, Direct Line Speech akan mentranskripsi ucapan menjadi teks, lalu mengirimkan teks ke aplikasi layanan aplikasi Azure. Ketiga, bot service terhubung ke layanan Language Understanding atau LUIS. LUIS akan memastikan maksud permintaan user, misalnya turn on light. Yang keempat, LUIS mengembalikan maksud permintaan user ke bot service. Kelima, jika perangkat tersambung ke Azure IoT Hub, bot service akan menyampaikan permintaan user melalui Azure IoT Hub, misalnya untuk menyalakan lampu luar rumah. Bot service menggunakan IoT Hub API untuk mengirimkan perintah ke perangkat dengan menggunakan metode langsung, memperbarui properti perangkat yang diinginkan, atau mengirimkan pesan cloud ke perangkat. Jika perangkat terhubung ke instalasi IoT pihak ketiga, bot service terhubung melalui API pihak ketiga untuk mengirim perintah ke perangkat. Keenam, bot service akan mengembalikan hasil perintah kepada user dengan menghasilkan suatu respon. Layanan text-to-speech mengubah respon menjadi audio dan meneruskannya kembali ke aplikasi Voice Assistant dengan Direct Line Speech. Terakhir, Application Insight akan mengumpulkan telemetri runtime untuk kinerja bot dan pengembangan penggunaan. Selanjutnya, estimasi kebutuhan biaya implementasi. Gambar di atas adalah price list dari Azure Cognitive Service. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan seperti tag, flash, get thumbnail, color, image type, dan lain-lain. Harga dari masing-masing fitur bervariasi dan dihitung berdasarkan jumlah transaksi. Harga per transaksi juga bervariasi. Gambar di samping adalah estimasi biaya implementasi dengan menggunakan Azure Cognitive Service. Dengan asumsi fitur yang digunakan adalah fitur tag, flash, get thumbnail, color, dan image sebesar 10.000 transaksi membutuhkan biaya sebesar $20 atau sekitar Rp295.000. Celebrity dan landmark sebesar 10.000 transaksi membutuhkan biaya sebesar $15 atau sekitar Rp221.000. Lalu fitur describe dan recognize sebesar 100.000 transaksi dengan harga per 1.000 transaksi sebesar $2,5 membutuhkan biaya sebesar $250 atau sekitar Rp3.695.000. Total biaya yang dibutuhkan setiap bulannya untuk menggunakan Cognitive Service adalah $285 atau sekitar Rp4.213.000. Lalu ditambah dengan biaya developer support sebesar $29, maka estimasi biaya yang dikeluarkan pada setiap bulannya adalah sebesar $314 atau sekitar Rp4.641.000. Lalu, Selanjutnya, saya kembalikan kepada Beryl.
Lalu ada materi tentang spesifikasi teknis. Yang pertama ada kebutuhan hardware. Smart speaker dengan koneksi internet. Kedua, prosesor yang cukup kuat untuk menangani tugas-tugas invoice, recognition, dan cloud computing. Lalu ada RAM yang cukup besar untuk menjalankan aplikasi voice assistant dan cloud computing. Dan terakhir ada speaker yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan suara yang jernih dan berkualitas. Lalu ada kebutuhan software, sistem operasi yang mendukung aplikasi voice assistant dan cloud computing. Aplikasi voice assistant yang terintegrasi dengan cloud computing untuk mendukung perintah suara dan pengenalan bahasa alami. Aplikasi klien yang memungkinkan pengguna untuk mengakses cloud computing dan aplikasi voice assistant pada smart speaker. Lalu ada koneksi internet yang stabil dan cepat agar smart speaker dapat terhubung dengan cloud computing dengan baik dan pengguna dapat menggunakan voice assistant dengan lancar. Koneksi yang aman dan terenkripsi untuk melindungi data pengguna dan privasi pengguna. Lalu ada keamanan, proteksi keamanan serangan cyber dan keamanan data pengguna dengan menggunakan enkripsi data dan firewall yang aman. Lalu ada perangkat lunak keamanan yang diperbarui secara teratur untuk mencegah serangan dan kerentanan keamanan. Lalu ada integrasi dengan platform lain. Integrasi dengan Cortana untuk meningkatkan kemampuan smart speaker, kemampuan untuk terhubung dengan perangkat lain dalam jaringan seperti televisi atau perangkat pintar lainnya. Lalu ada scalability, kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya tampung pada saat dibutuhkan agar smart speaker dapat menangani lebih banyak perintah suara dan pengguna. Kemampuan untuk memperluas cakupan layanan ke wilayah yang lebih luas tanpa mempengaruhi kinerja dan stabilitas. Lalu ada penyimpanan data. Penyimpanan data pada cloud yang aman dan mudah diakses oleh pengguna. Kemampuan untuk mengakses data pengguna dari perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.